Tapi secara garis besar tuh apa aja sih? Fintech tuh apa aja sih, Kak? Oke, jadi fintech tuh sebenarnya kalau bisa disebutin banyak ya Kak, tapi aku bisa sebutin mungkin sekitar 6 lah jenis fintech. Kan berarti kan tadi kalau dijelasin di Asetku itu ada borrower, ada lender. Nah, tapi Nesha ini sebagai financial consultant untuk membantu lender-lender di Asetku. Yes, betul, bagian Nah, gimana sih lebih detailnya tuh seperti apa sih, Nesha? Oke, jadi aku tuh bantu lender tuh dari awal, tahap mereka registrasi, verifikasi juga. Oke. Nah, berarti kalau misalnya lender ini kan berarti bisa dibilang mereka melakukan investasi lah ya, di Asetku gitu. Nah, kita ngomongin investasi nih gitu. Sebenarnya investasi itu penting nggak sih? Ngobras, ngobrol bareng Asetku. Selamat datang di episode pertama Ngobras, ngobrol bareng Asetku. Oke, kita hari ini syutingnya di sore hari ya teman-teman, dan kebetulan juga mendung gitu, dan tapi kita kedatangan satu narasumber, bintang tamu nih hari ini, yaitu Kak Nesha. Selamat sore Kak Nesha. Sore Kak Ibel. Apa kabarnya Kak Nesha? Kabarku baik, Kak Ibel gimana? Aku selalu dan always baik, dan bahagia dan ceria, harus. Yes. Oke, teman-teman, hari ini kita akan banyak membahas seputar fintech atau financial teknologi. Karena apa? Karena kita sedang memperingati Bulan Fintech Nasional, teman-teman, atau BFN, yaitu dari tanggal 11 sampai dengan 12 November. Nah, di sini otoritas bersama dengan asosiasi dan juga pelaku-pelaku usaha serta ekosistemnya, kita tuh di-encourage untuk melakukan banyak literasi dan juga inklusi keuangan gitu. Karena dengan latar belakang saat ini di Indonesia, memang tingkat literasi itu tidak berbanding lurus dengan tingkat inklusi keuangan. Lebih tinggi tingkat inklusi, di mana berarti banyak masyarakat yang memang sudah menggunakan fasilitas keuangan digital atau fintech ya, namun tidak berbanding lurus dengan literasinya atau pengetahuannya gitu, sehingga memang gap ini akan menciptakan lumayan banyak lah masalah-masalah gitu ya. Makanya di sini kita semua sebagai pelaku usaha terus melakukan upaya untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat gitu, dimana nanti masyarakat akan lebih baik lagi dalam menggunakan fasilitas keuangan yang ada seperti itu. Nah teman-teman, untuk acara puncaknya itu akan ada di tanggal 12 dan 13 November di The Casablanca Hall dalam acara The Sixth Fintech Summit dan Expo atau IFSE 2024. Di sana juga akan banyak sekali kegiatan, mulai dari talk dengan narasumber yang pastinya expert-expert dan juga para pelaku-pelaku aktif gitu teman-teman, dan juga banyak sekali games dan lain sebagainya di sana. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak tentang acara ini, teman-teman boleh banget ya kepoin di bulanfintechnasional.com. Oke, kita kan dari tadi udah ngomongin tentang fintech gitu ya. Fintech itu kan sebenarnya luas sekali gitu kan. Sebenarnya apa sih Kak arti dari fintech itu sendiri, atau definisi dari fintech itu sendiri itu apa sih? Oke, fintech itu sebenarnya singkatan dari financial technology. Jadi itu di mana produk keuangan itu menggabungkan antara jasa keuangan dengan digital, yang lebih teknologi modern lah gitu. Oke, jadi biasanya kan kita dulu gitu kan, keuangan itu ya emang konvensional aja gitu. Cuman dengan adanya fintech ini memanfaatkan yang namanya teknologi gitu ya kayak untuk memfasilitasi fasilitas-fasilitas keuangan. Betul gitu. sekali. Dan dengan adanya fintech ini juga menawarkan kita untuk bisa lebih praktis, lebih efisien dalam melakukan transaksi sehari-harinya. Dan di Indonesia tuh fintech itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau bisa kita sering sebut tuh OJK ya Kak Ibel. Oke, jadi memang sebenarnya dengan adanya teknologi ini diharapkan itu bisa mempermudah ya dari sisi apapun itu, dan sekarang sudah merambah ke dunia finansial. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, again and again, dari definisinya kan juga masih sangat luas nih. Betul. Kita juga mungkin sudah familiar dengan beberapa fintech gitu ya, atau mungkin bahkan kita sudah pakai nih sekarang gitu. Tapi secara garis besar tuh apa aja sih fintech tuh apa aja sih Kak? Oke, jadi fintech tuh sebenarnya kalau bisa disebutin banyak ya Kak, tapi aku bisa sebutin mungkin sekitar 6 lah jenis fintech. Kita mulai dari yang e-wallet. Nah, jadi kalau e-wallet itu adalah dompet digital. Yang kalau kita mau transaksi, belanja, segala macam itu bisa melalui e-wallet gitu. Selain itu ada yang namanya e-money. E-money itu bentuknya kartu elektronik. Kita bisa pakai itu untuk transaksi bayar tol, bayar tiket karcis parkir gitu. Sama ini juga nih,
biasanya e-money itu dipakai buat public transport. Yes, Misalnya betul. kayak naik busway kan sekarang tinggal tap Ya, gitu kan. yes, betul. Terus misalnya kita naik kereta gitu kan, dan banyak lagi sebenarnya fasilitas transportasi umum yang pakai e-money gitu ya. Itu sangat memudahkan banget sih. Betul. Aku salah satu penggunanya juga kebetulan. Betul, gitu. karena kita udah nggak perlu bayar kembalian, nyiapin uang dan segala macam. Cashless generation nih kita Betul. nih gitu. Oke, terus Kak. Terus ada lagi yang namanya pay later. Jadi kalau misalkan kita mau belanja nih, tapi aduh belum gajian nih, gimana nih? Ya udah pakai pay later aja. Belanja sekarang, bayar nanti pas gajian. Benar-benar. Gitu. Nah, cuman memang pay later ini harus digunakan secara bijak gitu ya Kak, ya gitu. Karena kan memang dengan adanya financial technology itu kita harapkan dapat mempermudah kita gitu kan. Cuman kalau kita tidak menggunakan dengan bijak, itu bukan mempermudah nanti malah mempersulit di kedepannya gitu. Jadi memang kalau penggunaannya harus dengan bijak gitu ya Kak. Ya. Jangan sampai kita belanja overconsume, terbingung bayar pakai uang apa gitu kan. Benar. Terus selain itu ada lagi QRIS. Ini yang paling sering kita pakai nih sekarang ini. Dikit-dikit scan, bayar tuh jadi lebih gampang ya. Benar banget. Bahkan sekarang kayak warung aja nih ya, warung depan rumahku gitu tuh udah bisa pakai QRIS gitu. Terus misalnya jajan gitu, apalagi kita nih kan di daerah Sudirman sini, jajan bakso gitu kan, terus jajan apalagi tuh somai gitu tuh, walaupun di pinggir jalan udah tinggal canggih sekarang ya, pakai scan aja gitu, bener-bener definisi cashless generation. Yes. Terus aku bisa sebutin lagi 2 lagi sih. Apa tuh? Mungkin ada namanya crowdfunding. Kalau teman-teman mungkin belum pernah tahu juga gitu ya. Crowdfunding itu jadi misalkan ada seorang mau buka usaha atau misalkan restoran gitu, tapi dia nggak punya dana. Gimana caranya dia bisa membuka usaha tersebut? Ya melalui crowdfunding. Jadi orang-orang mengumpulkan dana nih gitu. Oke, jadi sumbernya itu dari banyak orang gitu. Betul, ya. Jadi individu. Banyak individu yang punya dana, mereka akan ibaratnya suntik gitu ya, taruh dananya supaya akhirnya nanti bisnis tersebut akan jalan atau usaha tersebut akan jalan. Iya, gitu betul. Dan yang terakhir ya peer-to-peer lending, fintech peer-to-peer lending, yaitu kayak asetku nih. Jadi di mana itu mempertemukan antara peminjam dana dan pemberi dana melalui sistem. Gitu. Oke, nah ini yang paling familiar ya teman-teman. Karena apa? Ya, karena kita kerja di Asetku. Betul sekali. Asetku salah satu penyedia layanan fintech peer-to-peer lending gitu, dimana tadi kan yang seperti Kanesha bilang ada orang yang mau pinjam uang dan ada orang yang punya uang gitu, jadi mereka dipertemukan lah oleh Asetku ini gitu kan, tentunya dengan sistem yang canggih, terus juga perhitungan yang transparan gitu kan, dan tentunya semuanya itu diatur atau diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya, betul. Nih ya. Dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol, tapi kita lupa untuk memperkenalkan kamu gitu kan. Jadi memang tahu Nesha gitu kan. Tapi sebenarnya kamu nih apa sih pekerjaannya atau posisinya itu apa sih? Jadi di Asetku ini aku tuh udah 4 tahun sebagai financial consultant. Oh, financial consultant. Oke. Kan berarti kan tadi kalau dijelasin di Asetku itu ada borrower, ada lender. Nah, tapi Nesha ini sebagai financial consultant untuk membantu lender-lender di Asetku. Yes, betul, bagian lender. Gimana sih lebih detailnya itu seperti apa sih Nesha? Oke, jadi aku tuh bantu lender tuh dari awal, tahap mereka registrasi, verifikasi juga, mereka pendanaan sampai tahap terakhir gitu. Nah, jadi aku overall kalau misalkan lender ada nanya nih, kalau ini produknya gimana sih sistem kerjanya, terus misalkan tenornya berapa lama, bunganya berapa yang didapatkan gitu. Nah, aku jelasin semua tuh ke mereka. Biasanya bisa by call atau mau ketemuan langsung sama lendernya itu bisa. Oke, jadi memang end-to-end proses lah di Asetku untuk melakukan pendanaan. Nesha bisa bantu untuk menjelaskan dan lain-lain sebagainya. Tentunya secara transparan ya gitu, dan juga sesuai gitu ya teman-teman. Oke, nah berarti kalau misalnya lender ini kan berarti bisa dibilang mereka melakukan investasi lah ya, di Asetku gitu. Nah, kita ngomongin investasi nih gitu. Sebenarnya investasi itu penting nggak sih? Oke. Buat aku, apalagi di zaman yang sekarang ini, investasi itu penting banget gitu. Jangan sampai kita kerja keras selama ini, tapi nggak ada hasilnya gara-gara kita spendingnya sangat besar gitu. Terus dengan ada investasi itu kita bisa mencapai goals kita, tujuan keuangan kita tuh apa sih gitu. Apakah mau untuk menikah, untuk beli mobil, beli rumah, atau mungkin bahkan liburan gitu kan. Tiap orang kan memiliki tujuan finansial yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan adanya investasi ini bisa membantu kita tuh mempercepatlah untuk mencapai tujuannya itu. Oke, aku setuju banget nih sama Nesha, karena gini ya teman-teman, apalagi kita nih, aku terutama sebagai pekerja di ibu kota gitu kan, apalagi di tengah kota gitu kan. Emang kalau kita tuh nggak pinter-pinter gitu kan untuk menyimpan uang, itu pasti akan habis aja gitu. Jadi kita kerja ya cuman untuk
kehidupan sehari-hari aja gitu. Padahal sebenarnya memasuki usia sekarang, which is aku udah 30 tahun nih teman-teman, itu pasti banyak sekali goals finansial yang aku mau gitu ya, aku mau capai. Misalnya aku pengen punya kendaraan, pengen punya rumah sendiri gitu kan, menikah alhamdulillah sudah, tapi pasti banyak lah goals yang mau aku capai. Kalau misalnya let's say aku bisa saving atau menabung gitu, tapi kan nanti takutnya dengan adanya inflasi, kenaikan harga terus-menerus setiap tahunnya gitu, itu takutnya tabungan aku malah kegerus nih sama inflasi gitu kan. Makanya juga kenapa menurut aku investasi itu menjadi penting gitu kan. Betul nggak? Betul sekali, karena kalau aku lihat kan inflasi, jangan sampai kita juga investasi di yang hasil returnnya tuh menutupi inflasi aja, kalau bisa lebih gitu. Betul. Nah memang aku juga ini ya, apa namanya, tahu gitu kalau misalnya kita sebelum berinvestasi, alangkah baiknya kalau kita punya yang namanya financial planning, perencanaan keuangan. Nah itu gimana tuh Nesha? Perencanaan keuangan. Jadi kalau financial planning itu adalah kita mesti tahu nih posisi kita saat ini tuh keuangannya di mana sih, dan target kita ke depannya gimana. Dengan kita tahu financial kita di mana saat ini, itu mempermudah kita untuk planningnya ke depannya. Gitu. Terus juga ini ya, apa namanya, kayaknya sebelum kita melakukan financial planning, sebelum kita melakukan investasi, kita juga harus tahu untuk sumber nih. Dananya dari mana ya, gitu ya. Betul. Jangan sampai kita berhayal-hayal mau investasi berapa dengan sekian, tapi kita nggak tahu nih hasil sumber dana itu. Ternyata nggak ada uangnya gitu ya. Betul. Jadi memang ada dua cara lah untuk kita bisa dapetin sumber pendapatan itu. Jadi ada yang aktif, ada juga yang pasif. Kayak kita sekarang nih kerja nih di Asetku, nah itu adalah yang aktifnya. Selain kerja juga bisa dari wirausaha atau ada pekerjaan sampingan gitu. Nah sementara untuk yang pasif sendiri tuh dari investasi. Investasi ada apa aja sih? Bisa dari deposito, ada reksadana, dan juga peer-to-peer lending gitu. Oke. Jadi teman-teman sebelum kita ke investasi, kita juga perlu tahu sumber atau dana yang kita punya itu dari mana aja gitu. Misalnya contoh, aku bekerja sebagai pekerja, terus aku mendapatkan gaji gitu kan. Terus ternyata gaji aku nih setelah aku hitung itu nggak cukup nih untuk investasi gitu kan. Ya gimana mau investasi boro-boro gitu kan. Sehari-harinya pas-pasan. Nah itu kalau teman-teman mau investasi mungkin bisa untuk cari sampingan gitu kan. Misalnya kayak freelance atau mulai-mulai cari-cari sampingan usaha dan lain sebagainya untuk investasi kayak gitu kan ya. Nah terus kalau misalnya aku kan sering dengar juga nih ya, apalagi kan kita kerja di dunia finansial, pastinya kita harus tahu juga lah tentang finansial itu sendiri, pengelolaan dan lain sebagainya. Biasanya kan orang-orang ada rules nih gitu, atau proporsi untuk pembagian atau budgeting. Misalnya untuk ini berapa persen, untuk itu berapa persen gitu. Nah kalau dari kamu sendiri ada nggak kayak suggestion atau rules atau anything gitu untuk pembagian ini? Oke, jadi kalau untuk kayak pembagian itu memang setiap orang pasti beda-beda ya, bergantung gaji mereka, terus kebutuhan mereka, apakah sudah menikah, punya anak, atau masih single. Nah kebetulan karena aku juga single, belum nikah gitu, jadi kalau untuk kalau untuk pembagiannya itu, kalau aku sendiri 50% untuk kebutuhan. Kalau ditanya kebutuhannya apa aja sih gitu, kayak untuk makan sehari-hari, untuk biaya tempat tinggal, biaya transportasi, nah itu juga bisa tuh masuk ke kebutuhan 50%. Terus yang selanjutnya apa tuh? 10% dana darurat. Kayak kalau tiba-tiba kenapa-napa gitu kan, ada nih dana cadangan. Dan dana darurat itu kalau bisa jangan taruh di yang kita bisa gampang akses lah, dalam bentuk cash atau mungkin di rekening gitu. Lalu 20% aku taruh di investasi. Investasi tadi ya, teman-teman bisa menyesuaikan juga dengan profil risiko masing-masing. Bisa di yang deposito atau mungkin tadi saham kalau high risk atau peer-to-peer lending gitu. Dan yang terakhir adalah 20% bisa untuk keinginan. Keinginan tuh ya mau jalan-jalan, mau jajan-jajan cantik self reward gitu. Nah iya betul, self reward. Udah kerja capek-capek ya kan, harus self reward. Kerja doang gitu. Tapi self rewardnya juga harus dibatasi ya. Kalau bisa jangan sampai kita berkedok self reward, malahan nanti ke depannya kita susah gitu ya. Pusing sendiri, mau bayar yang lain-lain ternyata dananya habis. Betul. Oke, jadi kalau tadi kan ngomongin investasi juga ada profil resiko juga yang bisa dipilih gitu ya. Memang biasanya kalau investasi itu motonya adalah high risk, high return gitu. Kalau aku sendiri memang juga mempelajari dulu lah instrumen investasinya sebelum melakukan investasi gitu, karena kan investasi itu hubungannya dengan uang ya gitu. Maksudnya kita juga perlu konsiderasi yang lebih
gitu kan, untuk bisa mengeluarkan uang kita Betul gitu. Nah, makanya kenapa misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk melakukan investasi di peer-to-peer lending gitu, makanya alangkah baiknya teman-teman itu tahu dulu tentang bagaimana cara kerjanya, bagaimana resikonya, terus juga nanti kalau dapat return seperti apa dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau mau tahu lebih banyak tentang investasi di peer-to-peer lending, boleh banget ya teman-teman ya. Boleh banget langsung tanya-tanya ke Kak Neysha. Gimana Kak betul. caranya Kak? Jadi teman-teman kalau mau mendanai di Asetku bisa download dulu aplikasinya di Play Store ataupun App Store. Nama aplikasinya Asetku. Nah di situ nanti bisa input kode RM aku juga, kodenya YGBH 36. Nah untuk pertanyaan lebih detail juga nanti boleh kontakkan sama aku lah gitu. Betul. Apa tadi kode RM-nya? YGBH 36. YGBH 36. Nah, teman-teman nanti setelah masukkan kode RM itu juga bisa ada fitur chat ya Iya, di betul, aplikasi bisa chat itu langsung. sendiri gitu. Dan teman-teman aku juga mau ngingetin untuk selalu download aplikasi Asetku yang betul gitu ya, yang ada cuma di App Store dan Play Store gitu. Teman-teman juga bisa kunjungin website kita di www.asetku.com. Oke, thank you Neysha sudah menemaniku di podcast pertama Asetku ini. Tadi kita sudah membahas seputar fintech, investasi dan lain sebagainya. Mungkin memang belum terlalu detail, belum terlalu dalam ya. Karena apa? Karena biar teman-teman pada penasaran gitu kan di episode podcast selanjutnya gitu. Ada yang mau tambahin dari Neysha? Thank you banget Kak Ibel juga udah undang aku ke podcast ini. Mungkin see you next time ya Kak. Yeah, see you next time. Oke, thank you teman-teman. Bye-bye.